Assalamualaikum, sawadikap. Selamat datang di channel Puncak Film. Oke, kali ini Mimin bakal review film yang berjudul Pimek. Film ini adalah garapan dari sutradara Banjong Pisantanakun dan dibintangi oleh Mario Maurer. Juga ada Davika Horn. Dan film ini dirilis tahun 2013 dengan mengangkat genre horor dan komedi. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, karena konten ini bersifat full spoiler, maka akan lebih baik jika kalian menikmati filmnya secara full movie. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita bermula di suatu daerah yang bernama Prakanong di negeri Thailand. Kisah ini bersetting pada abad ke-19, di mana saat itu terjadi perang antara negeri Siam dengan negeri asing. Mak menjadi salah satu prajurit yang membela negerinya. Ketika dia terluka, Mak berjumpa dengan 4 orang lainnya yang kemudian menjadi teman dekatnya. Pada waktu yang sama, istri Mak yaitu Nak sedang berjuang sendirian menahan sakitnya untuk melahirkan bayinya di Prakanong. Setelah beberapa waktu, di Prakanong sering terdengar suara Nak yang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk anaknya, yang menakuti seluruh warga di kawasan Prakanong. Rumor ini kemudian beredar di Prakanong bahwa Nak telah meninggal dan menjadi hantu. Lalu Mak bersama keempat temannya, yaitu Ai, Tor, Puak, dan Sin, akhirnya mereka berhasil selamat dari perang. Dan Mak kemudian mengundang mereka untuk datang ke rumahnya dan mengajak mereka untuk menginap selama beberapa hari di rumah pipi Mak yang kosong, karena sudah tidak ada penghuninya yang letaknya di seberang rumah Mak. Mak sangat bahagia dapat berjumpa kembali dengan istri dan anaknya. Kemudian Mak memperkenalkan teman-temannya dengan istrinya yang cantik jelita dan bayi mereka yang diberi nama Dang. Lalu keesokan harinya, Mak dan teman-temannya pergi ke pasar untuk berbelanja. Di pasar semua orang terlihat takut pada Mak dan tidak ada satupun yang bersedia menjual barang kepada Mak. Lalu pada sebuah toko bir kecil, ada wanita penjual yang setengah mabuk. Kemudian dia mencoba untuk memberitahu Mak mengenai rumor tersebut. Namun niat tersebut dihentikan oleh anaknya. Lalu suatu malam, Sin datang ke rumah Mak untuk mengajak Mak minum bersama. Sin ketakutan ketika melihat tangan Nak yang memanjang dari rumah panggungnya untuk mengambil buah yang berada di tanah. Selain itu, Sin melihat keanehan pada rumah Mak, yang mana rumah tersebut sangatlah kotor, seperti telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu yang lama. Ketika ia menceritakan hal ini, teman-temannya tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Dan pada saat itu juga, tidak satupun dari mereka yang menyadari adanya mayat dari si wanita penjual bir yang mengambang di dekat mereka. Kemudian keesokan harinya, menemukan sesosok mayat di halaman belakang rumah Mak yang mengenakan cincin yang persis sama seperti cincin yang dipakai Nak. Lalu kedua temannya mulai mempercayai apa yang diucapkan oleh Sin dan Ter. Namun tidak ada yang benar-benar berani untuk membungkuk dan melihat Nak di antara kedua kaki. Yang mana hal tersebut merupakan suatu cara untuk mengkonfirmasi apakah ia hantu atau bukan. Setelah mereka makan, mereka bermain game tebak gaya. Di sini mereka kelepasan. Mereka mengatakan bahwa Nak adalah hantu. Lalu Mak yang marah dan tidak terima istrinya disebut hantu, langsung mengusir mereka dari rumah bibinya. Karena atas nama persahabatan, mereka tidak dapat pergi dan membiarkan Mak begitu saja bersama hantu Nak. Oleh karena itu, mereka kemudian berunding untuk menyadarkan Mak bahwa Nak telah menjadi hantu. Kemudian Mak dan Nak pergi ke karnaval desa. Di sana, Nak menggunakan topeng untuk menghindari penduduk desa. Lalu, di sini teman-teman Mak mulai menjalankan misi mereka. Pada suatu arena rumah hantu,
mereka berempat menculik Mak untuk menjauh dari Nak. Ketika misi mereka berhasil, mereka berempat membawa kabur Mak. Tiba-tiba, luka perang Mak di bagian dada terbuka kembali. Dan pada saat itu juga, mereka melihat cincin yang Mak pakai sebagai liontin kalung, yang sangat mirip sekali dengan cincin mayat yang ditemukan di halaman belakang rumah Mak. Karena mereka berempat curiga, mereka melemparkan beras suci ke arah Mak. Lalu, Mak menjerit dengan keras, sehingga mereka menjadi yakin bahwa Mak adalah hantu yang sebenarnya dan bukan Nak. Lalu, mereka berempat kemudian lari untuk menyelamatkan Nak dengan menggunakan perahu. Nak dan Dang diletakkan di bagian belakang perahu. Namun, ternyata perahunya tidak cukup kuat menampung 6 orang, sehingga perahunya hampir tenggelam. Lalu, melemparkan kedua dayungnya ke air. Mereka memang tidak jadi tenggelam, namun perahunya tidak bisa jalan. Dan pada saat itu, muncullah Mak di tepi sungai yang datang mendekat. Mereka semua panik, namun tak disangka Mak malah tenggelam. Mak kemudian diselamatkan oleh mereka. Dan Mak menjelaskan bahwa hantu tidak mungkin tenggelam, dan dia menjerit karena mereka telah melemparkan beras suci pada lukanya. Kemudian sekarang ada 7 orang di dalam perahu. Perahu tersebut mulai tenggelam lagi. Di tengah kepanikan mereka, mulai bertanya-tanya, lalu siapa hantu yang sebenarnya? Pada saat tersebut, cincin yang sama persis seperti cincin yang dipakai mayat di belakang rumah jatuh dari Ai. Langsung Ai yang dituduh hantu dan ditendang keluar dari perahu. Namun, mereka yang ketakutan dan mendayung dengan tangan menjadi frustasi. Tiba-tiba, dari belakang, Nak menjulurkan dayung yang sebelumnya sudah hanyut sangat jauh. Lalu dayung tersebut kemudian diberikan kepada yang duduk di muka. Langsung terhenyak. Kemudian, dia berdiri dan membungkuk untuk melihat di antara kedua kakinya. Dan ternyata, memang hantunya adalah Nak. Lalu, Mak yang telah dibuat pingsan bersama ketiga temannya yang tersisa, yaitu Sin, Hua, dan mendatangi sebuah kuil untuk menemui biksu di sana dan berniat meminta tolong untuk mengusir Nak. Dan Mak yang sadar langsung memanggil-manggil Nak, namun ditahan oleh rekan-rekannya. Naasnya, di sini usaha mereka gagal total karena kecerobohan mereka. Bahkan si biksu pun hingga kabur lewat jendela. Lalu, kemudian datang dan menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih manusia. Ia memiliki cincin Nak karena dia mencuri dari jenazahnya untuk membayar hutangnya. Setelah percaya, mereka berlima kemudian menghadapi kemarahan Nak. Mereka berdebat keras dan mengusir Nak untuk segera meninggalkan Mak karena mereka telah berbeda dunia. Namun, ternyata Mak sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Nak adalah hantu. Tapi karena cintanya, Mak mengabaikannya dan pura-pura tidak tahu. Dia lebih takut harus hidup tanpa Nak daripada hidup bersama hantu. Lalu, teman-temannya yang melihat hal tersebut pun terharu dan berpelukan. Mereka semua berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain dan tidak akan takut walau salah satu dari mereka telah menjadi hantu. Dan film pun tamat. Dan di akhir film, kita akan ditampilkan kehidupan Mak bersama Nak. Meskipun mereka berdua telah beda alam, tapi mereka berdua tetap bersama dan cinta mereka tetap kuat selamanya. Oke, itu tadi review film yang berjudul Pima. Dan menurut pengamatan Mimin, film ini layak untuk disaksikan karena film ini mengajarkan kita tentang apa itu arti persahabatan dan juga tentang rasa cinta kepada kekasihnya. Walaupun kekasihnya sudah tiada, hal tersebut tidak membuat Mak menjadi tak mencintainya lagi. Bahkan, ia malah mengabaikannya dan pura-pura tidak mengetahui bahwa Nak sudah tiada.
agar ia bisa hidup bersama dengannya lagi dan lebih lama. Dan sekian dulu review film dari Mimin. Silakan kalian komentar di bawah untuk film-film yang ingin kalian tonton. Nanti bakal Mimin bikinkan reviewnya. Sampai di sini dulu. Thanks for watching and sawadikap.